Halo guys, balik lagi bareng gua Bagus Ramadan. Dan kali ini tutorial kita adalah tentang cara menginstal ulang Windows 10. Windows 10 sendiri masih terbilang lumayan nyaman buat digunakan ya, walaupun udah ada Windows 11. Perbedaan antara Windows 10 dan 11 itu biasanya cuma dari fiturnya. Secara fungsi ya masih mirip-mirip lah. Namanya sama-sama Windows ya kan. Dalam penggunaannya ini ada yang namanya Legacy dan UEFI BIOS-nya guys. Kalau Legacy itu biasanya spesifikasi yang jadul banget. Jadi dia tandanya tuh kita nggak akan bisa pakai mouse ya. Kalau dia udah UEFI dia tampilannya menarik. Dan tandanya tuh kalau kalian geser mouse kalian dia bakal muncul kursor di BIOS-nya. Jadi karena saya bakal menggunakan Windows 10 berarti spesifikasinya sudah UEFI. Dan kalau spesifikasinya sudah UEFI, tidak ada alasan bagi saya untuk menggunakan partisi MBR. Partisi MBR ini biasanya digunakan kalau Windows-nya masih Windows XP atau Windows 7. Karena Windows 7 sendiri, walaupun perangkatnya itu BIOS-nya sudah UEFI, dia masih harus kita aktifkan CSM-nya gitu. Dengan catatan partisinya MBR. Kalau partisinya GPT, setahu saya nggak bisa sih. Karena dia memang nggak didesain buat GPT UEFI. Tapi mungkin kalau dibikin UEFI dengan CSM aktif dan menggunakan partisi MBR, dia bisa masih support gitu. Dalam menginstal Windows 10 dengan metode GPT ini, kita bakal mematikan CSM-nya nanti. Oke. Untuk install ulangnya kita bakal butuh yang pertama flash disk. Flash disknya kita 16 GB kalau saya pakai ya. Sebenarnya mau pakai yang 4 GB itu saya rasa nggak bisa lagi. Kalau adanya 8 GB, 16 GB, 32 GB itu pakai aja. Syaratnya cuman mau dia ada isinya atau enggak, harus isinya itu dipindahkan dulu. Jangan di dalam flash disk itu. Karena dalam video ini, dalam pembuatan bootable, dia pasti bakal hangus datanya. Karena dia bakal diformat dulu untuk mengubahnya menjadi bootable. Kalau kalian tetap memaksakan menggunakan flash disk yang sudah ada datanya, ya pindahkan dulu. Jangan dibiarkan ada datanya. Nanti kalau datanya hilang dan saya nggak bilang, nanti kalian kaget kayak, wah kok datanya hilang gitu ya kan? Untuk itu kita bakal download dulu ya ISO Windows-nya. Nah kita buka websitenya Nesaba Media aja sih yang paling simple ya. Karena dia menyediakan ISO-nya secara langsung. Website lain juga ada, Microsoft pun juga ada. Cuman karena kita membutuhkannya kemudahannya, kita pilih nasabah media saja dan menunggu saja ya kan. Nah, ini kan sudah langsung muncul ya kan. ISO-nya saja sekitar 5,71 GB teman-teman. Itu lumayan besar untuk ISO ya. Soalnya kalau zaman dulu paling cuman 4,30 GB gitu ya kan. Kita bikin dulu foldernya ya. Windows 10. Nah, kita masukkan ISO-nya di sini ya kan. Kita download. Sembari menunggu downloadnya, masukkan dahulu flash disknya lah ya, biar simple. Soalnya flash disknya di sini itu udah ada isi juga sih. Jadi biar teman-teman nggak bingung ya kan. Kalau flash disknya sudah ada, kalau flash disknya teman-teman sudah ada isi ya kan, apa boleh digunakan? Ya boleh. Nanti pun setelah instalasi selesai, kalian bisa format aja flash disknya kan. Nggak perlu yang sampai dibiarin gitu sampai nggak bisa dipakai flash disknya. Kalau kalian bukan teknisi, bukan sebagai yang biasa repair komputer ya, kalian kan nggak wajib juga bikin atau menyediakan flash disk yang isinya Windows gitu. Format aja sih nanti pas sudah selesai install Windowsnya. Jadi ya sekitar 13 menit ya kan. Kita scroll dulu, kita buka Rufus ya kan. Saya pengennya yang portable aja. Karena cuman buat konten ya kan. Biasanya saya pakai Rufus juga udah diinstal sih, tapi buat yang konten ini ya yang portable saja. Bedanya juga nggak ada sih, bedanya portable bisa langsung dibuka. Kalau yang instalasi harus diinstal dulu, yang exe-nya biasanya itu. Jadi kita coba buka dulu ya. Berarti dia nanya kita ngebolehin Rufusnya buat ngecek update nggak. Saya sih milih nggak ya, karena juga ngapain juga di update. Toh Rufus juga stabil-stabil aja dari dulu. Di interface-nya ini teman-teman, ada device-nya. Device saya tadi 16 GB dan namanya memang HP Tools nih. Kita cek dulu ya. Nih HP Tools. Kalau yang ini kan tadi sebelum flashdisknya dicolokkan sudah ada dari awal ya. Nah, yang ini HP Tools-nya baru muncul gitu. Memang ukurannya 16 GB, tapi dia bakal kebaca 14,3 atau 14,9 biasanya gitu. Terus di sini ada boot selection, disk or ISO image. Nah, ini ada 4 non bootable, disk or ISO image, MS-DOS,
atau FreeDOS, kita bakal pilih disk or ISO image karena tadi yang kita download ini nih, lihat belakangnya teman-teman, ini ada tulisan ISO-nya. ISO itu lebih ke CD atau DVD, kaset gitu yang didigitalisasikan gitu. Simpelnya gitu aja ya. Oke teman-teman, sebentar lagi akan selesai downloadnya ya. Jadi sebelum kita mulai lanjutkan ke Rufusnya, kita matiin dulu antivirusnya dengan klik di bawah kanan ini, atau cari aja misalnya di sini yang lambangnya tameng ini ya, alias protection gini. Nah, tadi ya dari home ini ya, kita klik yang ininya, ya cari di bagian virus and threat protection settings. Di sini ada manage settingsnya, terus ada real time protection teman-teman. Kita matikan dulu untuk sementara ini. Karena nanti takutnya pada saat kita memulai proses membuat bootable di flash disk dari Rufus, nah itu saat ekstraksi file ISO-nya itu takutnya dia mendeteksi filenya jadi virus gitu. Walaupun ya tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang Defender gini agak sensitif dia. Jadi daripada menambah-nambah resiko atau memperpanjang, mending kita matikan saja. Saya baru lihat juga yang Nesaba ini linknya juga masih dari Microsoft sih. Jadi ya sama aja lah ya kan. Dia tetap pakai ISO dari Microsoft. Nah ini kita lihat ya. Nah, karena isi HP Tools Auto flash disk saya 16 GB ini tidak terlalu penting, jadi saya bakal biar aja dia hangus datanya. Untuk teman-teman ingat sekali lagi untuk membackup datanya yang penting ini. Semisalnya ini masih dipakai datanya, kalian harus pastekan entah ke local disk D, jangan di local disk G ini yang akan kita hapuskan. Nanti pun sebenarnya local disk C ini atau iya local disk C kalian ini yang akan diinstal, karena harus backup datanya juga. Kalian cari data kalian yang penting. Nah, kalau sudah tidak ada yang penting ya sudah eksekusi saja gitu kan. Kalau untuk D-nya sih bisa dibiarkan sih, karena biasa D-nya tidak ikut terkena gitu ya kan. Cuman untuk video ini saya tuh nginsalnya untuk SSD baru dipasang gitu. Oke teman-teman, download filenya sudah selesai. Sebelumnya kita buka dulu nih, kan tadi udah bikin folder ya, install Windows 10. Nah, filenya sudah ada di sini kan. Nah, baru kita bisa buka Rufusnya. Kita buka Rufusnya ulang ya teman-teman nih. Yang tadi Rufus 34.2p, P artinya portable. Kita klik 2 kali saja, kita pastikan ini HP Tools 16 GB. Ya, 16 GB ya. Jadi kita akan pilih ISO-nya yang tadi. Direktorinya ada di D kalau saya ya. Kalau kalian kan tergantung kalian save di mana. Nah, ini dia terdeteksi ya. Nah, di sini ada standar Windows installation atau Windows to go. Kita pilih standar Windows installation. Ini ada GPT dan MBR karena tadi kita sudah bahas saya akan menggunakan GPT. Nah, ini juga UEFI non CSM. Nah, berarti CSM-nya itu akan kita matikan, benar. Karena tidak bagus teman-teman. Jika UEFI kalian installnya, kalian aktifin gitu CSM-nya. Mending dimatikan saja biar dia auto UEFI. Kalau CSM-nya kalian aktifkan, berarti dia akan bisa memilih legacy atau bisa memilih UEFI juga. Tapi kalau CSM-nya dimatikan, dia bakal auto memilih UEFI. Ini file sistemnya NTFS sudah pasti. Ini kita pilih defaultnya aja, jangan mempersulit. Langsung kita eksekusi start. Ini langsung kita oke saja ya. Dan kita tunggu prosesnya selesai. Nah, lihat di sini dia mulai menformat. Ingat teman-teman, sebelum menginstal pastikan data kalian sudah di backup dulu. Data laptop dan data flash disk yang ini mau dipakai tadi di backup. Data laptop yang mau kalian install ulang, C-nya itu utamakan di backup. Kalau bisa D-nya juga di backup entah ke hard disk eksternal dan segala macam. Karena biasa banyak orang yang tidak membackup datanya, kemudian datanya hilang dan dia sedih gitu kan. Data itu susah mengembalikannya. Jadi kita bakal lanjut ke install.